lagi itu rasa jatinya nanti. Oke atau jelas lagi mungkin Bang sebelum kita ini ya ada lagi ini dari kita naik ke atas kan udah banyak banget kubah Bang. Ada pertanyaan atau yang mau diulas lagi gitu. Untuk kubahnya mungkin kira-kira pakai itu gitu, kenapa ada 9 seperti itu bagaimana? Apa itu? Kubah yang di atas. Kubah di atas Bang kan kubahnya 9. Tapi sebelumnya saya udah pernah lihat sih di sini di YouTube ini. Nah, iya, penjelasan mungkin ada penjelasan ya, baru ya gitu. Atau belum jelas makanya biar puas kita coba kan kita langsung sini langsung enak ya. gitu clear semua gitu masalahnya. Kubah itu selalu adanya di puncak di atas masjid, di atas musola ya. Kubah iya, namanya. benar. Kubah selalu di atas itu pasti kepala. Kenapa 9? Dulu Islam berkembang di Jawa Dwipa, dulu belum ada Indonesia ya, abad 15 juga, karena dimulainya itu abad 14 bisa mulai masuk ke Jawa, walaupun Islam sudah ada, itu baru ada di sepanjang pesisir pantai utara, itu orang asing, Cina, Persia, Timur Tengah, itu sepanjang itu. Tapi yang di pedalaman Jawa aslinya belum bisa menerima Islam. Nah, setelah ada kepala-kepala keagamaan, pemimpin agama ya, kepala itu pemimpin agama, jumlahnya 9 yang disebut wali songo. Jadi gambar wali itu pemimpin, wali kota pemimpin kota. Pas dari bawahnya Wali songo pemimpin agama yang dakwah ke Jawa Dwipa. Ya kan, ada Maulana Malik Ibrahim, ya kan, ada Ali Rahmatullah atau Ahmad Rahmatullah yang disebut Sunan Ampel, ya kan, ada lagi Syekh Ainul Yakin, Syekh Abdul Fakih, itu namanya julukannya Sunan Giri. Kemudian ada Syekh Mahdum Ibrahim, itu putranya Syekh Ali Rahmatullah, anak Sunan Ampel yang julukannya Sunan Bonang. Ada Syekh Qasim Saripudin, ini adiknya Sunan Bonang, panggilannya Sunan Derajat karena dia ada di desa Derajat, adanya dakwah semua dakwah di lewat pesisir itu ya. Kemudian terus berangkat lagi Sunan Bonang, Sunan Derajat, ada lagi Sunan Muria, Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq itu adanya di Kudus, akhirnya terkenal dengan Sunan Kudus, dan 6 ya. Terus nanti naik dari Kudus naik ke Colok, ada Gunung Muria, di sana ada putranya Sunan Kalijaga, ya, ada putranya Sunan Kalijaga, namanya Syekh Umar Said, panggilannya Sunan Muria karena ada di Gunung Muria. Nanti kita turun pergi ke arah barat lagi, itu di Demak. Di Demak itu di desa Kajilangu ada lagi makomnya Sunan Kalijogo. Nah, nanti ke barat ada Sarif Hidayatullah yang sekarang jadi Sunan Gunung Jati. Jadi ada 9 inilah yang berdakwah. Jadi yang digambar yang di atas itu berarti Wali Songo, gambaran semua Wali Songo. Oh, Makanya di sini padepokannya namanya Padepokan Santri Wali Songo Darus Salikin. Nah, sehingga pasujudannya di atas itu pasujudan itu tempat sujud, tempat ibadah, ya. Pasujudannya disebut pasujudan Songgo Langit Kubah Songo. Kubah Songo itu kubah 9. Itu lambang dari 9 pemimpin agama yang mendakwakan Islam, yang mengislamkan tanah Jawa. Itu ada lagunya itu nanti kalau di anak-anak itu ada hafal itu. Salawat ada. Tonton aja bagus Bang nanti. Banyak masih. Ada yang ini apa namanya? Lagu-lagu ya. ini saya mau nanya lagi Pak Kiai, satu lagi. Ya. Kan ini di sekeliling Padepokan ini Pak Kiai, mungkin kan banyak tetangganya Pak Kiai. Ya. Banyak RT-nya. Ya. Kan mungkin ada ratusan sampai ribuan tetangga seperti itu. Nah, kira-kira Pak Kiai yang ikut ke Padepokan itu seperti
orang-orang gitu yang masuk ke padepokan untuk mengikuti pengajian seperti itu ada panggilan dari hati atau kan ada sebagian enggak, mereka udah ada pengajian seperti itu kan, mereka nggak tergerak gitu untuk kemari gitu seperti itu. Nah, kira-kira ada sebagian gitu, ada beberapa orang datang di sini untuk mengaji, itu termasuk orang yang beruntung apa memang termasuk cadarnya dibuka atau seperti apa itu Pak? Ya, hal-hal seperti itu kan relativitas masyarakat ya. Zaman Rasul sekalipun tidak semua penduduk Mekah terpanggil dengan dakwahnya Rasul kan, bahkan paman-pamannya Rasul sendiri enggak terpanggil. Masalah terpanggil atau tidak itu kan faktor taufik dan hidayah dari Allah. Nah, yang penting tugas kita menjadi berdakwah terus, siar kita terus, terpanggil atau tidak terpanggil nanti urusannya Allah. Jadi dari dulu yang mengikuti kebenaran itu tidak banyak. Makanya sahabat Nabi juga kalau berdoa minta Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku golongan yang sedikit. Karena sedikit yang menerima kebenaran itu. Kebenaran yang datang dari Allah, karena al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Benar itu yang datang dari Tuhanmu. Kalau kebenaran itu yang sudah datang dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Jangan kali-kali kamu menjadi golongan orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Berarti orang yang mengikuti termasuk orang yang beruntung nggak kira-kira? Beruntung ya Pak? Beruntung sekali. Beruntung sekali ya. Beruntung sekali. Dan tidak semua orang, walaupun kepengen, pastinya kepengen semua orang. Pengalaman baru. Iya kan? Coba deh kalau ketemu ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, kepengen banget saya dari dulu ke sana. Langkahnya berat banget. Kepengen dulu, dari dulu kepengen, langkahnya berat banget. Padahal kalau udah melangkah enteng. Lo langkahnya berat kenal lo. Karena ada sebagian pun yang saya lihat yang dari komentar itu ada yang bilang padepokan itu cukup seram seperti itu Pak Kiai. Seram gimana? Seram, terus dia bilang mungkin ilmunya tinggi-tinggi seperti itu. Tetapi begitu dia masuk dia bilang oh di situ enak. Sama semua, enggak ada Tenang. yang tinggi, enggak ada yang rendah kan. Iya. Kita enggak pernah Nyaman seperti itu. Nah, kita enggak pernah bedakan mana ilmunya tinggi, kita enggak bisa menilai siapa yang ilmunya tinggi. Jangan-jangan sampai malah lebih tinggi dari saya. Buktinya sampai lebih pandai mengorek-ngorek saya ya kan. Sementara saya dari tadi cuma nanya sampai namanya siapa dari mana ya kan. Kalau boleh nggak, saya nanya lagi, boleh nggak nanya sampai? Boleh Pak Kiai. Sama istrinya berapa? Satu Pak. Satu ya. Cukup satu lagi. Kali kan kalau bisa 27 udah punya anak 3 kali pengen nggak saya yang lain apa? Boleh. Saya kan udah tua nggak mungkin. Canda. Iya Pak Kiai. Jadi pertanyaan itu ya mungkin ya untuk yang mendampingi yang komentar-komentar seperti itu Pak Kiai. Kira-kira untuk masuk padepokan itu seram nggak sih gitu? Nggak sih dan Nah gitu. sekarang zaman udah kesini. Ya saya Seram, merasa nyaman Pak Kiai. Jadi pikiran pun terbuka sedikit-sedikit ya walaupun nggak sepenuhnya tapi ibaratnya. Dan di sini tidak ada yang istimewa. Betul Pak Kiai. Ya paling kita datang ngopi, rokokan apa senengnya ya nanti kalau habis ngopi rokokan kalau pengen makan tuh tadi udah kasih siapin Indomie apa itu telur ya, kalau itu dapur saya siapin. Di bawah ada dapur, di lantai bawah itu ada dapur, ya kan? Iya. Cuman karena aktivitas kebanyakan di atas sehingga yang aktif di atas dapurnya. Itu ada dapur, nanti di atas ada dapur. Kenapa? Di sini bebas. Jadi tidak ada level. Iya. Wah nggak level ya, nggak ada, itu prasangka orang. Siapapun boleh Serem tuh masuk serem ke- apa? Ilmu tinggi itu tinggi. Kita kan datang ngobrol kayak begini, tinggi dari mana? Dan saya tidak pernah menurut kitab ini, coba baca kitab ini. Nah, saya nggak pernah gitu, karena saya yakin sampai datang ke sini emang nggak bisa baca kitab, nggak mungkin saya baca kitab ini, kitab percuma. Nggak bisa baca kitab, kagak mau baca kitab. Dan saya bukan ahli kitab. Ingat gini, saya tidak ahli kitab. Saya umat Nabi Muhammad. Saya pernah ahli kitab. Ini saya nggak pernah dari ngobrol gini sesuai dengan bahasa yang mudah, ya kan? Sampai bisa menerima bahasa saya bisa menerima bahasa sampean. Ya mudah-mudahan kalau ini dianggap baik ya tinggal diamalin aja, dianggap benar amalin aja. Kalau dianggap salah, dianggap buruk tinggalkan saya, loh enak kan? Nggak ada doktrin, nggak ada paksaan. La ikraha fid-din, nggak ada paksaan dalam agama itu, setahu saya. Sehingga saya, ya kita ngaji bareng-bareng aja. Iya kan? Iya.
sampai ngaji pakai kitabnya, saya pakai kitab dan kitabnya sama, yang dibaca halamannya sama, ayatnya sama enggak sama ngaji ya tanya orang tuh sama. Ya sama ya, kita ngaji bareng pada waktu itu, ya tidak ada yang seram. Ilmunya enggak, Bu, ilmu saya sama dengan ilmunya orang-orang itu, sama ibu ini sama itu, sama yang dibaca sama, kitabnya sama, halamannya sama. Sama-sama belum khatam. Lah iya. Lu mana yang seram, mana yang lebih tinggi? Kita sama. Dan ilmu itu relatif. Ada satu sisi mungkin kelebihan di sisi diri saya, bisa jadi saya punya kekurangan yang saya tidak miliki apa yang ada sama Pak Yusuf. Ilmu itu kalau ini jari-jari kita pergi ke Ancol, jari-jari kita celupin ke air laut, kemudian kita angkat, airnya netes. Itu ilmu yang dimiliki manusia dibandingkan dengan ilmunya Allah yang seluas samudra yang tak bertepi itu. Enggak ada orang tinggi ilmunya apa, relatif Pak. Jadi sama Pak Kiai. Sama. Makan bareng. Sama, saya bisa rokokan pakai tanduk kujang, dianggap wah serem. Ya kan, rokoknya aja pakai tanduk kujang, ya kan. Loh, saya biar serem gini, suruh goreng sosis, kalah sama ibu ini. Kalah saya. Dia punya ilmu bagaimana goreng sosis, tidak boleh. Sama manusia. Ya, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena ilmunya, kan gitu. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena gantengnya, tapi karena takwanya. Pintar kalau nggak takwa. Wah, bar sesuk dikutuk sama Allah, ulama besar. Bar ambil bau dikutuk, ilmunya tinggi ya, di masanya. Ini kita sama. Kita udah ngaji bareng aja lah. Ngaji bareng atau kalau nggak mau pakai istilah ngaji ya ngobar aja lah, ngobrol bareng gitu lah. Ya kan, ngopi lah. Ngobrol perihal apa kan yang indah-indah. Itu kira-kira. Mungkin sekian dulu Pak Kiai kita yang saya tanyakan, mungkin untuk saat ini mungkin sekian dulu saya pertanyakan. Mungkin di lain waktu nanti saya mengulas lagi seperti itu Pak Kiai, karena waktu pun udah nggak memungkinkan Pak Kiai. Iya. Saya terima kasih ditengokin silaturahminya menambah rahmat buat kita semua ya. Dengan silaturahmi murah rezeki panjang umur. Kalau ada kekurangannya, banyak pasti kekurangannya, banyak kesalahannya, terutama tutur kata. Saya orang pesisir Jawa Timur ya kan, ya mohon dimaafkan. Gaya saya begitulah. Terima kasih Bro. Saya terima kasih banyak Pak Kiai. Jangan kapok. Iya Pak. Ya. Oke. Nah, terima kasih banyak Pak. Kita mau pamit dulu Pak. Oh gitu enggak? Ini mau direbusin mie dulu. Ya, Itu udah gitu. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak ya. Sama-sama. Deh, Ya. pamit dulu deh. Salam ya, semuanya. Terima kasih. Salam Assalamualaikum. kejuaraan. Waalaikumsalam.